Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala izan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang kami muliakan dan kami banggakan Ketua dan pengurus Masjid Nurul Sa'adah yang senantiasa insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan selalu, diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan keistiqomahan dan juga diberikan kemurahan rezeki dan diberikan umur yang panjang dan berkah. Dan juga yang kami hormati para ahli, para ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua RW dan ketua RT yang hadir pada kesempatan hari ini. Hadirin wal hadirat jemaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan istiqomah dalam menjalani kehidupan kita ini. Kami baru sekali inilah Pak kesini ya, karena diajak oleh teman Ustaz Adib ya. Rupanya sini wong kita galau Pak. IT kawan kita waktu kawan kita kawan lama galau rupanya. Jauh-jauh. Oh, payolah. Mudah-mudahan silaturahmi ini senantiasa menjadikan kita lebih insan, lebih bisa meningkatkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bahwasanya pertemuan kita di dunia ini senantiasa menjadi wasilah kita bisa bertemu dan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami sama Pak dai Pemkot juga, cuman kami ini di wilayah dakwah kami ini agak pelosok Pak. Sungai Lais ujung kami. Jadi masuk ke dalam, masuk lorong-lorong, tahulah kamu Sungai Lais itu jalan setapak tuh lah Pak. Yo kadang biasa ceramah di sana tuh ya memang miris gitu Pak. Jamaahnya tuh bisa dihitung dengan jari Pak. Kadang ada tiga cuman zaman sudah aja kalau tiga kamu di sinilah lanjut kita berkesah. Berkesah lah gitu kan. Ya begitu besar tantangannya ketika kita berdakwah di pelosok-pelosok oleh Sungai Lais, walaupun kota Palembang yo tetap yo kenal dulu Sungai Batang kan, Sungai Lais dengan daerah-daerah yang agak spiritualnya kurang ya. Mudah-mudahan ke depan insyaallah lebih berkembang lagi, minta doanya Pak. Maklumlah kan daerah pinggiran yo. Jadi kami keliling ke sana setiap minggu kan, muter-muter. Nah, sekali-sekali memang disuruh yo refreshing mau gitu nih ke masjid-masjid luar. Apa yo ke daerah sini. Ini jangkauan agak jauh ke daerah kami. Ya, kami Sulaiman nama kami, aktivitas sehari-hari di Yayasan Amil Zakat Busri Pak, di ZIS Busri. Ujian kami itu STEM kami, mengelola dana zakat infak sedekah. Guna kami menghimpun dan menyalurkan. Kemudian juga selain itu ada job tambahan, mobil ambulan Pak. Jadi siapa-siapa yang sudah dekat dengan sakaratul maut itu biasa ngebel kami. Makanya kada kawan-kawan jangan teman-teman ngebel kami deh. Kalau ngebel kami ini bahaya dan sebagainya. Karena kami ini bawa mobil ambulan Pak. Sering mangkal di kandang beton, enggak lagi kandang kawat ya. Sering mangkal di situ. Kandang kawat, Sungai Selayur, Sematang Borang dan lain sebagainya. Amaliyah tambahan, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kami. Minta doanya Pak, mudah-mudahan senantiasa kami istiqomah dalam menjalani amanah dakwah ini insyaallah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, kesehatan, dan juga nikmat umur yang panjang dan berkah. Jadi kalau minta
nikmat umur itu Pak, minta umur berkah Pak. Jangan minta panjang terjolor. Yo. Jadi bini Allah pengen cuman mau ujung Palembang dekati Antanan Pak. Yo nyusai wong, nyusai anak dan lain sebagainya, maka mintanya berkah dan sebagainya. Jangan sampai diberikan kepikunan, jangan sampai diuji dengan penyakit itu nih Pak, tidak tahan kadang penyakit, apalagi zaman mak ini kan penyakit segala macam Pak, mending pala gitu. Ya. Minta ampun ya Allah, banyak macam penyakit. Ya. Nyusai gitu, kita nih pengen beribadah lemah. Maka ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat sehat, maka salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pokok. Ketika diberi kesehatan, maka paksa ke diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apapun bentuk dan kondisi halangan yang ada. Kadang-kadang kita nih Pak diberi sehat, Pak. Yo, manjo sama Allah Subhanahu Wa Taala. Manjo Pak. Nah, sakit baru, ya Allah pengen galau kalau sakit Pak, pengen tahajud, pengen ke masjid, pengen ngaji, pengen galau kalau sudah sakit. Iya. Kalau sudah sakit tuh ya sudah Pak, pasrah baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ada dua alternatif, atau Allah ingin mengevaluasi diri kita, atau Allah cinta kepada kita. Itu baik. Evaluasi bentuknya teguran, ya bisa juga azab dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita terlena, terlalu lemah di muka bumi. Padahal kita sudah dipesan ke bahwasanya di dunia ini cuma sementara, kau tuh mampir baik. Tujuannya bekal baik. Maka ketika kita disuruh mampir, itu namanya mampir. Saya dengar Pak, dak lamu. Mana yang mampir nak nginap segala lamu-lamu dan sebagainya. Mampir ke pasar, saya dengar baik. Betul nak lamu-lamu siang malam di pasar senang ngapo gawe gitu. Iya. Mampir ke warung sarian, uji yang tukang warung. Tidak malek apa kamu kesini sebagainya. Iya. Belanja pisang goreng cuma duit kok. Begesah dari pagi sampai sore. Kan gosip, Bang. Ringan Pak. Itulah kondisi. Maka ketika kita mampir diingatkan namanya mampir sedangkan bakal balik. Maka ketika mampir ambillah yang namanya bekal sebanyaknya. Maka kalau ke pasar belilah galo Pak. Buatlah catatannya, jangan sampai asal balik nah lupu. Bawang lupu, cabai lupu. Cuman iwak bae yang ingat. Maka kalau ke pasar catat buat. Maka kalau kita tinggal di dunia ini sudah diamanai, dijual oleh Allah Subhanahu ini amalia dan lain sebagainya, ambillah galo-galo. Kita tidak tahu Pak, namanya dikubur cadangan Pak. Iya, kalau keselip dikit ada amal ini, kalau keselip dikit sini ada amalan ini. Jadi lemah gitu Pak. Di alam kubur itu sesuatu hal yang sangat menakutkan Pak. Jangan kamu santai, jangan kamu itu ada karaoke di sana saru Pak. Iya. Jangankan kita wong awam ini Pak, sekelas Utsman bin Affan itu Pak. Itu bukan main Pak, ketakutannya Pak. Padahal dia dapat SK masuk surga bersama jajaran para sahabat yang utama Pak. Utsman bin Affan kan mertua Nabi, mantu Nabi. Pas gitu nih. Luar biasa. Mendapat keutamaan luar biasa. Ketika dia lewat kuburan, nangis di mana? Maka ditabar oleh sahabat, wahai Utsman, apa kau nangis? Lihat kuburan, setiap lihat kuburan, apa kau nangis? Apa yang terjadi? Aku ini takut, kata Utsman, apa? Takut sisa kubur. Apa hal? Kau kan sudah dapat berita yang gembira, bahwasanya engkau dan para sahabatnya lain dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kamu siksa kubur? Takut. Aku ini takut dengan siksa kubur dan sebagainya. Artinya Pak, kita nih sebelum masuk neraka atau surga, sebelum divonis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kubur itu kita diperbal dulu Pak. BAP dulu. Wong ini takut tuh kalau ditangkap polisi. Itu BAP itulah yang tangkap takutnya. Karena di BAP itu rengko gitu Pak, digocoi polisi setengah mati. Harus ngaku. Padahal kita udah ngawe kenyong. Masih bonyok tulang. Maka takutnya wong kalau di BAP itu Pak. Iyo, betul. Padahal cuma ditanya hal ini dan sebagainya. Nah, ketika kita di dalam kubur itu di BAP oleh malaikat yang ada di sana, ditanya dan hal ini dan sebagainya, marabbuka, paman nabi juga dan sebagainya. Kita jangan menentang kalau kita di dunia uji kita apal itu mudahnya bisa. Jangan coba-coba Pak, kamu uji kita apal waya-waya Nabi Yuka dan sebagainya. Amat sebutnya itu. Iya, uji kita.
Ya, padahal di sana tidak bisa berkata apa-apa kecuali apa yang kita amalkan dulu. Maka ketika diberi Allah nikmat sehat, istiqomah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Minta Pak, di ketetapan hati kita setelah Allah beri hidayah kita ini, minta supaya ditetapkan iman kita ini istiqomah Pak. Apalagi bapak-bapak yang dekat masjid sudah istiqomah, tahan ke Pak. Tak lama kita nih hidup. Nah, apa lagi mau gitu? Apalagi mohon maaf bapak-bapak ya, yang sudah usia-usia yang sudah masuk daftar tunggu, mohon maaf ya kami. Kita nih Pak ada daftar tunggu, yang kedua ada daftar koncang Pak. Kalau kami yang muda ini dikuncang Pak. Nah siapa udah tahu nasib Pak baju gitu nih. Tapi kalau sudah umur sekian itu daftar tuh tunggu lado nama kita no. Si A si B si C tinggal Nah kalau kami yang muda ini terkuncang, kadang-kadang kaget kami, noh narik duluan, laju. Maka ada yang 13 tahun, 12 tahun itu dikuncang itu, tiba-tiba baik menasib, nah ngapalah, ya kau dulu, ya kau belum nomor 70, ini nomor 4, nomor 4 ini tidak sengaja terkuncang kamu, kenapa? Nyari balak dewe Pak. Disuruh jangan ngebut bermotor, bot, atau ada truk, bot dan sebagainya. Jika terpaksa saya bilang sudah takdir galau, iya takdir Pak. Cuman sebenarnya takdir itu Allah menyuruh kita berusaha untuk menghindari dari itu. Lah sudah kamu nyari dewe, ya sudah dikeluarkan SK-nya aja Allah. Kamu dewe mencari. Maka Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali dia ubah dewe. Apa kita tuh nak minta umur panjang dan sebagainya, bisa berubah takdir itu Pak. Di dalam Nabi Musa yang banyak sekali kejadian-kejadian alihwal tentang merubah takdir itu. Ada seorang pemuda yang gagah perkasa, nak kawin Pak ceritanya. Hari Minggu ini nak kawin. Itu Nabi Musa. Nabi Musa dibisi oleh malaikat. Tahu tak Musa? Lanang itu, pemuda itu hari Senin mati. Nah, catatannya. Apa di TV. Nah ini catatannya. Ada nomor 17. Mati hari Senin pemuda itu. Uji Nabi Musa, dah mati, ya kasihan yo, baru pengantin baru Senin lah mati. Mana ceritanya? Ya mana? Lah sudah takdirnya dan sebagainya. Iyalah nyampe, dah baca lagi. Sudah Nabi Musa nak ngejuk tahu dah lemah kalau dak bisa menikmati malam honeymoon kan, terpaksa nih mengkebai dan lain sebagainya. Biarlah paling dak juga besok dan sebagainya. Maka setelah berlalu. Setelah Nabi Musa meninggalkan dan sebagainya, tidak ngabar dan sebagainya, setahun kemudian dapat anak Pak. Nah, mudi ke namanya malaikat mau ini. Katanya hari Senin waktu itu inilah setahun boleh anak justru. Ada masalah apa masalahnya? Maka ditanya lagi oleh Nabi Musa, wahai malaikat, uji kau mati hari Senin itu, inilah sudah setahun justru punya anak pemuda itu, apa dicerita dan sebagainya. Memang jadwalnya itu nak aku tarik Pak, cuman Allah menghentikan dulu karena pemuda itu merintih berzikir di malam hari seperti malam. Maka aku tak tega, maka aku berikan diskon umur yang panjang. Itu gimana Pak, kita ini berdoa tuh kadang-kadang ya kita kalau pengen panjang minta diberkahi umur kita supaya umur kita ini betul-betul terarah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga besar beliau, para zuriat-zuriatnya, para sahabat, dan juga para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita semua pengikut di akhir zaman ini senantiasa istiqomah mencintai beliau, menyayangi beliau, dan menjadikan beliau sebagai toladan bagi kita. Dan kita tahu persis bahwasanya ketika manusia itu mengikuti sunnah Nabi, dijamin dia insya Allah akan bahagia di dunia dan di akhirat. Karena kuncinya itulah. Kalau kita tidak berkiblat kepada baginda Rasulullah SAW, dijamin kita tidak akan pernah merasakan yang namanya kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu ada pada diri Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya di dalam diri Rasulullah SAW itu terdapat suri toladan yang baik bagimu Pak. Maka kalau kita nak bahagia di dunia ini, jingoklah baginda Rasulullah SAW. Apa kehidupannya? ATM Pak, amati tiru.
dan mulai. Kalau kita tidak mengingat Rasulullah SAW, tidak bahagia kita Pak. Mana beliau cara berumah tangga, mana beliau cara bertetangga, mana dia cara bersahabat, mana dia cara berniaga. Segalanya seluruhnya lengkap, full, dijamin bahagia. Nah, kita nih kadang-kadang nak minta bahagia, cuma tidak galah Pak, cuma nyebut Nabi Muhammad itu be. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala kadang-kadang itu nyebut Nabi Muhammad tidak galah bersolawat dan sebagainya. Seolah-olah Nabi hanya sebagai cerita masa lalu, sehingga manusia hari ini sampai detik ini tidak merasakan kebahagiaan meskipun hartonya Pak tidak hitung-hitung lagi. Ya, lalu manusia ini Pak, karena kenapa? Karena sudah meninggalkan baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita umat di akhir zaman ini yang tersisa tetap istiqomah Pak. Ya, ini beliau bersolawat dan mudah-mudahan juga kita di yaumul kiamah dapat syafaat dari beliau. Syafaat penting Pak. Syafaat itu penting. Itulah andalan kita sebenarnya Pak, syafaat itu. Kalau kita nak andal ke amal kita Pak, tidak seberapa amal kita nih, banyak ya amal kita Pak. Waya-waya sholat, waya-waya puasa itu belum tentu ada nilainya Pak. Karena kenapa? Kita nih Pak setiap hari buat dosa, dapat pahala itu belum tentu. Ini bedanya Pak antara pahala dengan dosa ini. Kalau pahala Pak belum tentu diterima. Kalau Bapak semayang hari ini niatnya cuma ada kopi, tidak kedapat pahala kamu Pak. Bejedo ya, ada kopi gratis, pisang goreng dan sebagainya. Lebar kamu dapat pahala hari ini, cuma pahala ngopi dulu lah. Tapi kamu sudah dicatat dosa, kamu mengharapkan sesuatu di dunia ini di situ. Bangun tidur, lah berutuk-rutuk, agayana. Ayam berkokok kamu marahi, kucing mau pintu kamu terajang ke, lalu dosa. Pahala belum tentu dapat. Dosa lah pasti. Maka kita harus senantiasa berharap dapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Kalau pahala kita sedikit Pak, ada pertolongan dari baginda Rasulullah mengeluarkan surat dispensasi. Itulah orang dalam kita Pak. Namanya dia ahlian, pendulung dalam juga rupanya. Bila baginda Rasul di dunia ini kan sebab mudah kalau doang dalam Pak. Nah urusan apa baik pajak apalagi di Indonesia ini kecil lah. Apa ini? Dekati tidak pajak galau. Jika itu yang mustahil ternyata bisa. Nah. Di akhirat sana itulah kunci gitu syafaat dari baginda Rasulullah. Siapa yang berhak dapat syafaat? Orang yang senantiasa konsen menjaga sholawatnya kepada baginda Rasul, mencintai Rasul dan keluarga besarnya, kemudian melaksanakan sunnah Rasulullah 3 ini Pak. Kita bersolawat tapi tidak melaksanakan sunnah Rasul juga kelembu Pak. Kamu solawat tiap hari, semayang ida, nurun ida menti. Kita ini perlu Pak seimbang. Maka ketika kita ada tidak setuju dengan keturunan Rasulullah SAW, tetap kita mencintai beliau karena beliau adalah salah satu keturunan baginda Rasulullah. Tetap mencintainya, walaupun tidak setuju ada perilakunya yang agak ngical-ngical menurut kita Pak. Kita tidak tahu masing-masing punya speknya, karena punya kehidupan punya spek masing-masing. Ada tipe pendiam, ada tipe memang galak merutu, ada tipe memarah dan sebagainya, ada tipe tegas dan sebagainya. Manusia itu dengan berbagai macam perilaku kita tidak bisa menjas seseorang Pak. Kacak gitu dengan ragam bapak-bapak galau-galau dengan ibu-ibu seluruhnya macam-macam watak beda kalau udah kesamu wong kembar kadang-kadang beda, apalagi kita beda, keluarga beda, rata dan sebagainya, pastilah ada beda. Itulah di masjid ini kita nak saling menghargai satu sama lain. Kalau nak nyamuk kedak kesamu Pak, walaupun sampai kiamat. Kalau usah nak kita di zaman Nabi pacak nak nyamuk ke perilaku para sahabat semuanya berbeda dengan latar belakangnya. Itulah kita Pak, itulah keindahan sebetulnya kalau kita memahami hakikat kehidupan ini. Aku nyaman Pak gitu. Maka yuk kita mari bersama-sama menggalakkan mencintai Rasulullah. Bagaimana luar biasanya beliau dalam mengarungi kehidupan bersama para sahabat. Sehingga ketika beliau wafat itu sahabat itu ratu-ratu tidak nerima kematian Rasulullah SAW. Saking beliau tuh mencintai beliau, alangkah ruginya kita baca gitu. Bahkan Umar bin Khattab itu ketika Rasulullah wafat itu mencak-mencak nggak perang, kalau kamu ngomong Nabi mati hari ini kutujah bahasa gitu nih kan. Tapi tidak bisa. Namanya Nabi itu manusia juga, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita Pak. Iya, kita merasa kita sehat selalu, bosan lama mati, jangan coba-coba Pak.
Ya, itu sehat, gagah. Karena kami dulu punya wak dulu kan, wak itu kebetulan ya, banyak ilmu ujung tuh kan. Jadi ingat oleh bininya, kamu tuh jangan bulat porsi tenaga, masih lampu akan mati umat. Si ada terawangan mah itu, nggak tahu nyosoi masuk angin, kuku, dekati lagi, bah, cukup, tahu, iya, mati juga bang, mudah padahal sayang, padahal ujinya lama masih tadi kan, perkiraan dia tuh ada misi kan, gila ada misi masih lama kamu percaya, tahu, so itu laju datang semuanya, maka hati-hati bang. Mudah-mudahan ya kita diberi istiqomahan dan memelihara nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita menjalani perjalanan kehidupan ini ya dari hari ke hari akan banyak mendapat tantangan, apalagi di akhir zaman, Pak. Di akhir zaman ini ya sesuatu hal yang kita rasakan itu luar biasa. Yang namanya hal ihwal tentang kemungkaran, kemaksiatan itu akan muncul galau. Karena sudah diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena di akhir zaman ini adalah zamannya fitnah. Kita ini kan masuk periodisasi terakhir Pak kita nih. Jadi kita ini masuk di periodisasi terakhir, zaman yang agak tidak baik-baik saja. Maka kalau kita tidak mampu mengelola hidup kita dengan baik, justru kita pasti akan terperosok. Dan juga di periodisasi ini adalah ya detik-detik bahwa kita ini akan muncul yang namanya musuh kita yang paling besar, Dajjal anatullah. Dajjal anak metua, anak buahnya bertebaran galau di muka bumi, menyebarkan seluruh kebohongan, menyebarkan seluruh fitnah dan lain sebagainya, seluruh pelosok dimanapun akan dimasuki Dajjal. Maka kata Nabi ketika kamu bertemu Dajjal, berlarilah jauh-jauh. Kalau kamu tidak berlari pasti kamu tepelok. Yakin itu Pak, pasti tepelok kamu. Kalau dia akan menyebarkan maksiat, kriminal dan sebagainya. Maka sesuatu hal yang tidak pernah kita jinguk, sekarang kita jinguk Pak. Ya, sekarang ini anak menurung tua biasa. Astagfirullah Pak. Wong tua menurung anak biasa. Laki menurung bini biasa. Bini menurung laki tidak usah nak menurung wong lain, tidak usah ini sesama keluarga lagi biasa Pak. Sampai sedih Pak. Fitnah. Apa kalau kita tidak mampu jago diri kita, pasti kita akan tepelok Pak. Akhir zaman. Hanya sedikit manusia yang mampu mempertahankan diri itu. Siapa? Orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita di masjid ini jangan jauh-jauh Pak, di sinilah tempat kita yang paling aman Pak. Aku jangan jauh-jauh. Kamu keluar dikit dari jemaah pasti terseret arus yang luar biasa bawa kita. Nah, maka salah satu tema kami Komitmen adalah menjaga sabar. Kita sudah dapat bekal sabar itu di Ramadan sudah kita buat dan sebagainya. Maka jadikan sabar ini sebagai salah satu benteng utama kita untuk menampakkan nilai-nilai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin." Hai orang-orang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di zaman akhir ini kita tidak baca kalau kita tidak bersabar. Asik kita terpelok, nafsu kita bergejolak dan lain sebagainya. Ketika informasi kita langsung bergejolak dan sebagainya. Sabar, balik. Ketika masih beringat sebagainya, sholat utama kan. Kita ini sabar baik, semayang tidak kadang-kadang ngomong ini sabar tuh, semayang tidak ditanya. Ya taban yang diterima ujian ini dari kemiskinan dan sebagainya. Ya iya, sabar kamu dan sebagainya. Mainlah syukuri biar apa yang ada. Cuma ditanya semayang tidak semayang. Aduh. Ya. Ayah kan Allah tidak nolong Pak. Itu sabar tapi tidak ada semayang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama membagi 3 kesabaran. Yang pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mempertahankan ibadah itu bukan sesuatu hal yang mudah, Pak. Walaupun kita tahu kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Titik, tak katik lagi tanda-tanda yang lain, Pak. Jadi kita ini dicipta oleh Allah, katik gawe cuman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita umat akhir zaman, umat yang dibatasi umur, umat dibatasi dengan waktu yang begitu singkat. Maka kata Nabi, akhir zaman itu waktu itu seperti kilat, Pak. Cepat nian. Setahun rasa sebulan, sebulan rasa seminggu, seminggu rasa sehari, sehari rasa sejam, sejam seperti kilat. Cek. Baru Pak puasa ini, nak puasa dulu kagak. Rasa kelar.
Masa aku kau ini dulu kecilnya nih. Ini berapa ikut anak kau? Lah cucu ya. Lah cucu. Begitu cepatnya waktu, Pak. Itu lawanti-wanti bagi Rasul akhir zaman itu waktu itu begitu singkat. Sudah waktu singkat umur kita pun sedikit Pak 60 sampai 70 tahun kata Nabi, Pak. Kalau umat terdahulu itu luar biasa di umur Pak adonya sampai 1000 tahun di zaman Nabi Nuh itu ribuan tahun. Tapi aku tidak pacak mayang kenyo juga Pak kalau umur ribuan tahun, kalau umur Pak Haji ini 600 tahun. Belepasan galau sikil dia Pak, semayang terus alang kecapek semayang. 600 tahun. Nah, kalau lemak nian kita nih Pak, umur singkat Pak, palunya sama pecah ribuan tahun itu. Aku rugi nian Pak kalau kita tidak beribadah. Waktu cuma 5 menit, 10 menit, mau waktu puluh. Coba kalau kita Nabi mengasisi waktu perintah Allah sholat 50 waktu itu. Setengah mati Pak, kita dapat gawe lagi semayang baik terus. Yo, alangkah susah ya. Pak Ketua Masjid ngatur jam azan itu Pak. Pajak setengah jam sekali azan. Pakso sekampung ini gantian azan mati kami terus. Ya setengah jam 1 azan, setengah 2 azan, jam 2 azan. Masuk terus 50 waktu. Nah ini Allah beri keringanan yang luar biasa. Diskon hampir 90%. Cuma 5 waktu. Palonya sama cak 50 waktu. Masih juga sungkan gitu. Nah jadi apa kok gitu. Nah dikabari hidup cuman singkat. Waktu tidak terasa singkat. Sholat cuman singkat. Masih tidak tejo. Apa manusia ini kadang-kadang kita bingung gitu. Ya Allah. Iyo. Makanya itu yang diberi Allah kesempatan. Allah sayang pada gitu. Jago baik-baik. Maka menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini perlu namanya upaya keras banget. Mana upaya kita agar ibadah kita tetap eksis bertahan dan lain sebagainya? Ya, maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kata Nabi, iman itu Pak naik, kadang tuh turun. Itulah iman kita orang awam ini Pak. Tidak mungkin kita nak 100% naik terus. Tidak mungkin kita itu Pak. Oh, bolehlah Pak Haji ini semayang tahajud terus tiap malam. Ngaji terus setiap hari sedekah terus tidak mungkin Pak, ada kalanya kita turun dan lain sebagainya. Maka ketika turun, maka kalau bisa jangan sampai turunnya itu habis. Kalau baterai ini cuma 2 hari drop mati kalau tidak dicas. Sama cek iman kita. Kalau kita tidak cas iman kita, pastikan gitu. Nah khawatirnya kalau mati iman itu tidak ke masjid lagi. Banyak Pak wong ini tiap hari ke masjid. Boleh lah Bapak ini 5 waktu konsisten dan sebagainya. Bulan depan tak ketik lagi kemana memang hilang. Dia tidak mampu menjaga konsistensi. Maka dirawat. Pertama kalau ada iman kita goyah dan sebagainya, tanda-tanda dosa kita mulai banyak besar. Maka perbanyak astagfirullah. Itu yang akan mengikis dosa-dosa kecil. Tidak ada yang namanya dosa besar, kalau tidak diiringi dengan taubat. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau tidak diiringi dengan istighfar. Jadi makanya kita istighfar terus, maka dia akan hilang perlahan. Maka mengembangkan lagi semangat kita. Yang kedua, menghadiri majelis-majelis ilmu Pak. Disinilah Pak tempat kita Pak untuk ngecas iman itu. Di rumah tidak mungkin iman kita naik Pak. Apakah ada bini kita nyeramai gitu Pak? Kalau tidak sholat itu masuk neraka Pak. Kalau tidak sholat berjemaah itu keunggulannya luar biasa. Tidak mungkin. Rumah paling nyeramai gitu apa? No, plafon belum ditempel, no, belum dicet, itu belum ditebas, belanja belum semuanya. Jarang ada ibu-ibu, maka ibu-ibu tolong suaminya diingatkan selalu, Bang, ampun belum wajib, Pak sudah subuh dan sebagainya. Ingatkan selalu. Maka di masjid inilah tempat kita Ustaz mulai galak ingin kena, ini penting. Kalau ini gawin, itulah Ustaz. Maka masjid memfasilitasi Ustaz sebanyak-banyaknya supaya iman kita tetap standby bergelora. Wong diceramai terus kadang-kadang masih nguna-nguna, Pak. Apalagi tidak diceramai. Anak kita itu Pak, jadilah kita dinasihatin luar biasa. Berpuluh-puluh kali, mungkin ratusan kali Pak, tiap hari itu. Masih main. Nak sudah semayang belum? Yo jangan. Nak lah zuhurin lah jam 2. Yo jangan. Nak sudah belum? Allah malah nak. Malah ngomong berkali-kali masih. Apalagi tidak dia tahu anaknya tambah Pak. Maka dengan anak Pak harus berterus gitu. Mengingatkan anak kita Pak. Jangan kamu terlena, biarlah besar pacak dia bilang, jangan pada pacak zaman ini Pak. Nabi mendekati anak jangan frontal. Kalau gitu frontal diajaknya begoco zaman ini Pak.
Yo anak zaman ini minta ampun gitu Pak. Karena memang kawannya berbeda dengan kawan zaman dulu. Kawannya kawan HP ini Pak. Dia nyingok kalau sesuatu hal. Jadi saro gitu Pak. Kita ngomongin dia lah pacak puluh nangkisnya. Pacak dia ada ilmunya di sini ada galau ilmunya. Kok kita nak pacak-pacak Pak dengan dia. Kalau kita ajak begoce aja frontal saro gitu Pak. Minggat dia tambah sedih gitu Pak. Maka ya, harus kita jaga ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Ya, orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Gak perlu nak meluru yang lain Pak, kita dulu, keluarga kita dulu. Biarkan masing-masing punya tugasnya. Kalau kita ingat ke wong lain dan sebagainya begoco Pak, gitu siapa kamu gitu nah. Tahu tak mangcik ini sholat di masjid itu wajib bagi laki-laki dan sebagainya, fadilahnya besar dan sebagainya. Siapa kau? Nah, pacak-pacak nak ingat ke aku dan sebagainya. Awak orang baru nah Pak. Kita nak ingat ke wong lain. Tapi kalau kita ingatkan bini, anak dan sebagainya memang tugas kita dan mereka akan nerima. Apa kita dulu keluarga kita jago kandangi dan lain sebagainya. Ingat ke masing-masing. Ya, makanya jago iman ini bukan sesuatu yang mudah. Yang ketiga berkawan dengan wong yang soleh. Maka kata Nabi kalau kamu nak nyingok wong soleh tak soleh, jingok kawan dekatnya. Maka kita berkawan dengan sesama sini lah, dengan Pak Haji lemah, mayang lemah, ada kopi diajak makan sering dan sebagainya tua masjid ya, lemah gitu. Ya, surga dunia ada surga akhirat itu lemak nyaman nyantai dan sebagainya. Coba kalau kita berkawan dengan wong-wong yang tidak beribadah, kanyu Pak kamu main gap dari pagi sampai sore sampai malam tidak selesai berpek terus ya lah tahu main gap itu dapat balak terus masih baik. Jadi omong kalau main gap itu dapat balak kamu masih baik main gap tidak berhenti oleh Pak main gap sekali-sekali baik liang kepenat ini nak terus. Ya sudah lagi sampai jam 3 subuh ida. Apa ada main gap itu bersolawat kati Pak. Astagfirullahalazim balak kalau. Allahumma sholli ala sayyidina kati Pak. Kalau enggak sholat Pak, liwat Pak sholat asar liwat, zuhur liwat. Kalau kita berkawan dengan manusia-manusia yang suka terlena dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Boleh Pak kita bergaul celap kita juga tetap ya dengan masyarakat menjaga intensitas pergaulan kita. Kami ini galak juga Pak, bukan tidak galak juga magaw-gaw cuma itu sekali-sekali Pak, ngibur dan sebagainya. Cuma jangan maksa ke diri. Ya. Mancing boleh Pak mancing kami. Cuman kalau mancing lah 2 hari 2 malam, mancing apa Pak? Iyo. Oh dicek Milan mah 50.000 lemak masalah mabang dapat iwa sepat 3 kilo. Iya, mancing dari pagi. Ada kawan kami itu Pak, bertanya Pak. Kami ada majelis juga kan. Jemaah kami salah satunya memang tukang nganter mancing. Jadi jam berapa kamu pergi? Jam 1 Jam 1 apa? Jam 1 subuh. Alah ke dalun. Sampai jam 6. Subuh di mana kamu? Ya kadang ngejeng-ngejeng di pucuk. Kati-kati juga nak tejo subuh di pucuk ketek. Iya, nak uang-uangnya nian. Ayo juga evaluasi dan sebagainya. Balik lagi tengah dalu dulu. Hanya dunia yang sesaat kita tahan ya menghilangkan cita-cita di akhirat sana. Maka jago. Kawan ini akrab jago. Kawanlah dengan itu. Maka kita akan selamat. Begitu pula kita anak, Pak. Anak ingat ke kalau anak kita bergaul, tanya dia kawan-kawan semayang enggak kawan. Kalau kawannya galak main game dan sebagainya dipastikan anak kita terpelok Pak. Zaman ini jangan coba-coba. Ini kan zaman dajjal. Anak buat dajjal tuh sudah nyebar kemana-mana. Tinggal pelantikan dajjalnya Mbak. Maka Israel itu hoji ngebom Palestina itu harus dikuasai Masjid Al-Aqsa itu supaya kenapa? Karena singgasana dajjal itu ada di Masjidil Aqsa itu. Maka Masjid Al-Aqsa itu nak dijadikannya kuilnya supaya dihancurkan dem. Itu targetnya Pak. Dan itu tidak bisa dilarang. Mana pun wong ingat ke dia Israel itu tetap dia. Itulah orang Israel. Nak siapa baik dia tidak katanya takut Pak. Karena dia meyakini itu Mesia yang akan datang juru selamat dia. Itulah Dajjal kan. Memang Dajjal itu mungkin sangat sakti Pak. Saking saktinya Pak. Tidak usah nak yang lain. Manusia yang mati dia bisa dihidupkannya Pak. Dajjal itu. Maka diceritakan oleh baginda Rasulullah itu ketika ada dia menemui seorang pemimpin besar nantinya ditunjuknya kuburan itu mana kuburan bapak kamu di situ tunjuk.
Betul Pak, kalau uang di kuburan itu sehat bugar sebagainya. Saking hebatnya Dajjal. Artinya kalau gawe-gawe cuma nyulap duit, biasa baik dia dikemas, biasa baik. Mau mati lagi bisa dihidupkan, apa lagi ahli wali itu? Itulah Dajjal. Sehingga manusia hampir seperti gue dan sebagainya melok Dajjal galau-galau. Dan kata Nabi, siapa yang paling banyak pengikutnya adalah wanita. Apa ibu-ibu? Ya karena memang wanita lebih banyak jumlahnya Pak di muka bumi ini. Akhir zaman ini Pak, 1:50 Pak, lanang dengan betino tuh. Lanang sikok betino 50, bayangkanlah. Kamu di 4 beleng setengah mati mikirin Pak. Ini 50 Pak. Saking banyaknya wanita dan sebagainya. Dan ketika Dajjal muncul itu semuanya dalam keadaan lapar, kekeringan dan lain sebagainya, butuh makan dan lain sebagainya. Siapa yang tidak tahan dengan ahli wali? Pasti wanita akan meringin, bah meloklah sana, bah ada bantuan beras di sana lah dan sebagainya. Di sana ada bantuan sembako, banyak bagi-bagi duit dan sebagainya, tempat begawi dan sebagainya. Melok tulah gitu, Pak. Itu zaman Dajjal mengerikan. Maka dijago baik-baik anak kita Pak, pergaulannya koreksi betul-betul siapa kawannya. Kalau yang lanang kawannya apa, kalau betino kawannya apa dan sebagainya. Apalagi zaman mak ini. Ya, namanya gay ini luar biasa Pak, lesbi dan lain sebagainya. Partanya lado dan lain sebagainya. Itu yang menyokong orang-orang di zaman Nabi Lut. Sudah reinkarnasi sekarang lah bermunculan kalau dan sebagainya. Kita jangan aso anak kita lanang sama lanang di rumah itu akrab amatilah. Cek Pak sekali-sekali. Iya. Cek Pak sekali-sekali anak kita ini akrab ya dengan jangan cak peluk-peluk nama. Curiga baru jangan itu biasa lanang kawan CS dan semua jangan Pak. Zaman main baca gitu akhir ini harus dikoreksi terus dan sebagainya. Walaupun kita agak cerewet dikit disangkau tidak apa-apa Pak. Tetap dikoreksi anak-anak gitu. Jago benteng nih Pak. Kita nih pengen berkumpul di dunia baik Pak. Kalau bisa di sana Pak, di sana tuh lama Pak. Tidak tahu lagi kapan abadi, jutaan tahun ribuan dan sebagainya. Di sini cuma singkat. Maka kita ikhlaslah kebahagiaan kita di dunia biarlah demi ke akhirat kita di sana. Maka kejar baik-baik. Maka kalau kita bisa jago nama-nama kawan-kawan kita, silaturahmi kita dengan baik dan sebagainya, maka terjagolah iman kita. Lemah Pak. Pak Haji ingin Min, Johor. Yo Pak Haji, siap. Min, Lasar. Siap Pak Haji, lemah kan? Coba kawan kita lain. Mana? Mancing. Grup kumpul main gap dan sebagainya. Nah, baik-baik nak ke masjid lagi maning sebagainya. Ada kawan tadi. Maka pengaruh kawan itu luar biasa. Sudah diwanti-wanti oleh baginda Nabi. Karenanya Pak, penting nyago yang namanya pertemanan dan sebagainya. Boleh kita bergaul siapapun bantuan dan sebagainya, hanya sebatas pertemanan, tapi yang namanya sahabat ditambahkan. Kita sejemaah inilah sahabat. Itulah baginda Rasulullah itu membedakan. Yang mana sahabat, yang mana kawan, yang mana teman dan lain sebagainya. Yang kedua, sabar dalam menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Sudah diceritakan namanya maksiat ini merajalela di mana-mana maksiat itu selalu ada dan sebagainya. Gak usah anak kita yang sembunyi-sembunyi maksiat itu terang-terangan sudah banyak dan sebagainya. Kriminalitas luar biasa dan sebagainya. Bahkan kita di pilkada sudah terjebak ke lingkaran itu. Ya, sekarang ini politik transaksi udah baca dihindari ujung. Gak usah anak kita, wong awam dan sebagainya, para kiai pun tidak pekuti. Kadang-kadang melok puluh tukang bagi ke duit juga. Ngeri Pak gitu, ngeri Pak. Tidak pekuti gitu zaman mak ini. Karena kenapa? Sudah sistem yang melingkarin. Nama mana lagi Pak? Kalau politik itu yang berkuasa duit, ya pasti yang banyak duit lah dipastikan yang anu. Walaupun Pak Haji ini wong jujur nak mati lah, tak ganti duit, tinggal ke wong Pak Haji. Ada duit ganti lah Pak Haji. Ada wong yang dari Sebokor sana nyalon banyak duit, dipilih kamu. Walaupun kenal tidak sekali tidak. Pak Haji. Sudah bertahun-tahun dari kecil menekar sama-sama kita dan sebagainya. Kata tua nak nyalon dan sebagainya, ganti duit. Ya Allah Pak Haji. Ada wong dari Sebokor datang tiba-tiba kenal tidak sekali tidak. Ya. Jauh duit itu hasil jualan transaksi pulau dan sebagainya dibagi dan sebagainya masih kita pilih. Nah, itulah ngeri kita. Maka kalau kita tetap istiqomah sudahlah jauh ke waya-waya Pak dan sebagainya ini masih luar biasa damai.
upaya kita keras untuk menjauhi segala bentuk maksiat di hadapan di lingkungan kita. Ngeri, Pak. Tidak usah nak zaman mak ini. Di zaman sahabat pun ada, Pak. Bapak ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat, diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu, Abu Hurairah menceritakan bahwasanya kami pernah dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, ada sekitar 10 pada waktu itu. Nah, Nabi menceritakan bahwasanya di antara kalian ini, kata Nabi, ada si kok yang masuk neraka. Pak, terkejut Pak pasti. Sahabat Pak, habis Quran kalau ditunjuk Nabi, kata Nabi, di antara kalian ini ada si kok yang masuk neraka. Oh, pasti gemetar Pak. Ya Rasulullah, mana ceritanya kami salah satu masuk neraka. Sampai Abu Hurairah itu gelisah terus Pak. Abu Hurairah itu ngawasi kawan-kawan yang dikumpulin, ada 10 ikut. Beberapa itu kan si kok meninggal, bagus ya. Si kok meninggal, bagus. Sehingga pada waktu itu yang tersisa hanya 2 orang. Abu Hurairah sama Ar-Rajal. Nabi wafat pada waktu itu. Ketika di zaman Khalifah Abu Bakar, ada yang namanya deklarasi Nabi baru. Musailamah Al-Kadzdzab mendeklarasikan, akulah penerus Nabi Muhammad. Itu bahasa gitu kan. Kalau dapat wangsit, ya dukun zaman dulu Pak, sati-sati kan. Dan mendeklarasikan dan sebagainya, mengaku dan sebagainya, menjinakkan dan sebagainya. Maka Khalifah Abu Bakar mengutus Ar-Rajal untuk nyadar ke Musailamah, bahasa gitu nih, diutus-utusan. Sahabat Nabi Pak, habis Quran, hebat dan lain sebagainya. Utus. Lobby Musailamah. Ingat wahai Musailamah, tahu tak kamu ini gawe kamu ini sesat, jauh dan lain sebagainya. Kembalilah kepada Islam. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu. Itu gawe ini mengingat. Beberapa hari apa yang terjadi, Pak? Asal tiba-tiba Musailamah mengumumkan bahwasanya Ar-Rajal menjadi pengikut kami, Pak. Itu Abu Hurairah, Pak, lemes. Lemesnya ada 2, Pak. Lemes sedih, lemes yang kedua senang, Pak. Lego, Pak. Bukan aku uji Abu Hurairah itu, bukan aku yang termasuk yang disebutkan oleh baginda Rasul. Tapi dia sedih Pak, kan semakom sahabat Nabi Ar-Rajal, hafiz Quran, sholatnya tidak pernah tinggal, tahajud dan sebagainya, seluruh sahabat Nabi pasti kehebatannya luar biasa. Bisa terperdaya oleh kekuasaan. Karena Ar-Rajal ditawari dengan kekuasaan, kemudian harta yang berlimpah, rumah mewah dan pasti kendaraan dan sebagainya, seluruhnya dapat dijatah oleh Pak. Terleno, Pak. Apalagi kita, Pak, wong biasa ini, Pak. Iya, udahlah Pak Haji. Nah, diam-diam lah banyak. Terima kasih amal dan sebagainya. Selesai gitu. Maka jangan coba-coba kita masuk di arena situ, Pak. Kalau kita benar istiqomah lah, Pak. Jangan melok-melok, Pak. Melok pasti, Pak. Zaman dajjal ini. Kami cerita ke di zaman Nabi sekelas sahabat itu bela kita pelo, imannya tergerus, apalagi kita. Khawatir Pak, kita ngeri Pak di zaman ini. Aku jangan muda-muda Pak, aku jago Pak, jago buat dan lain sebagainya. Berapa ini? Nomor berapa lagi kan aku teroyong Pak itu. Sedikit lagi Pak ya. Yang ketiga, sabar dalam menerima ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kata cerita Pak, wong yang beriman pasti diuji. Yang namanya ujian itu jatah wong yang terpilih Pak. Siapa yang sekolah pasti ujian Pak. SD ujiannya lain, SMP ujiannya lain, SMA ujian lain, kuliah tambah berat ujiannya. Kita ini kalau sudah ngaku beriman Pak, sudah komit jago sholat 5 waktu, kita komit jago istiqomah kita ke masjid ini, tantangannya lebih berat, ujiannya pasti berat Pak, tambah. Makom kita mulai naik, derajat kita mulai naik. Maka jago terus konsisten melalui tahapan-tahapan tadi dan sebagainya. Maka ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita bisa lolos dalam ujian tersebut. Ujian banyak macam, Pak. Ekonomi yang paling berat kadang-kadang. Ekonomi ini, Pak, luar biasa, Pak. Banyak diceritakan di para nabi dan lain sebagainya, wong yang tidak tahan di ekonomi akhirnya luntur imannya. Korun itu wong yang soleh, Pak. Masih keluarga dari Nabi Musa. Korun itu dulunya susah juga Pak. Jadi kayu luar biasa, maka Nabi Musa minta kalau bisa dibagi atau kamu alangkah banyaknya korun atau kamu dan sebagainya, keluarkanlah. Tunjuk wong miskin, itu bahasa gitu Pak. Apa kata korun? Tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini aku nyari dewe, persekian aku dewe, setengah mati aku nyarinya. Wong nak minta untuk apa? Ala lemaknya, begawe oi. Nah itu gitu Pak. Begawe, lemak dan sebagainya.
Kontani dan sebagainya. Korun Pak. Maka Allah hukum korun dengan sejadi-jadinya mati sama hartanya tenggelam Pak, gempa. Sama pecah yang di Sulawesi itu Pak. Yang rumah tiba-tiba hilang. Itulah korun, cak itulah nah, korun. Gak hati rato tiba-tiba. Nah, korun. Maka kalau kamu galak-galak nyangkol ubi dan sebagainya berdoa baik kalu-kalu. Kebagian sedikit atau korun tuh nyelip di situ kamu. Kalu baik kita tidak tahu ini namanya rezeki Pak. Coba bismillah, namanya orang korunnya Allah, kalu-kalu. Iya. Itu Pak Ratu Korun tenggelam Pak, kita tidak tahu jejak di mana Ratu Korun, saking banyaknya Ratu Korun. Ya kan diceritakan di riwayat itu kan ngangkat kunci Wong Tojo Pak. Nah gembong itu Wong Tojo ngangkat kunci itu. Kita kunci semak ini lagi duit kita tidak keluar lagi banyak di gerobok itu. Ibu-ibu masuk kunci sedikit padahal Korun ini kunci Wong Tojo ngangkat. Pasti banyak nian Pak, gudang besar, gedung serbaguna itu dan sebagainya. Tenggelam galuh-galuh. Salah baca itulah di zaman Nabi. Salaba tuh wong melarat nak mati lah Pak. Wong melarat nak mati lah aku gitu. Susah nian Pak salaba itu. Sholat berjamaah komitmen Pak. Sholat terus tiap hari diperhatikan. Cuman salaba nih sholat sudah sholat langsung Pak kabur. Perhatikan oleh Nabi itu. Nabi itu kan memperhatikan seluruh sahabat. Suatu hari dipanggil salaba sini dulu. Langsung ngapo kau nih salaba? Asal mayang uang berzikir kau belanja cuma tidak penting apa berzikir. Maka salaba ngomong ya Rasulullah. Ya, bukan tidak penting ya Rasulullah penting. Cuman aku nih wong miskin ya Rasulullah. Nah, apa hubungannya kalau miskin dengan sebagainya? Kain apa nih ya Rasulullah sikok nih lah. Oh, jadi rumah nunggu nak semayang nunggu. Kain ini nunggu dan sebagainya. Oh, apa itu Pak? Saking miskin Pak. Sikok nih lah saya wet bahasa kita nih. Untuk semayang rumahnya. Jadi ketika maghrib sahabat duluan, rumahnya nunggu nak sholat maghrib juga di rumah. Maka dia balik langsung gantian. Berarti sewet dekat sepan maknya itu. Sewet itu landalan sebagainya. Berarti sahabat ketika di rumah apa kolor baik bahasa kita cak itu kan. Dekat sewet dan sebagainya. Siko itulah susahnya. Ya sudah sahabat kata Nabi, maklumi syukuri baik. Besok nanya lagi ya Rasulullah. Aku nih sudah syukur sebagainya. Ya dari dulu mah itulah ya bersyukur baik sebagainya. Kalau baca aku nih agak ekonomi aku naik dikit ya Rasulullah. Aku nih lak palang minta doanya ya Rasulullah. Doa apa? Kalau bisa aku jadi orang kaya ya Rasulullah. Nah, itu Pak orang miskin minta. Jadi doakan ya Rasulullah supaya jadi orang kaya. Kalau aku jadi orang kaya ya Rasulullah. Insya Allah ya Rasulullah komit dan sebagainya. Kalau dulu sebelum azan, Zuhur jam 11:30, jam 10 aku latih cokok. Oh bahasa gitu tuh. Ya nak ngapo ya 10. Nah kalau Rasulullah telah ngawasi kan potongan salabah ini. Salabah tidak percaya aku bahas semua itu kan Rasulullah bilang aku bener salabah ya Rasulullah. Baliklah dulu kau nyingok siapa aku nih? Engkau hanya jadi teladan engkau ya Rasulullah. Aku nih berduit tak kira-kira kau nyingok sehari nih. Tidak ya Rasulullah. Ya sudah pelok ibu aku baliklah. Besoknya nekat ada ketiga ya Rasulullah tolong ya Rasulullah minta ampun aku dan semoga Allah susah tidak lemah ya Rasulullah. Doakan aku jadi orang kaya Rasulullah. Pasti aku janji ya Rasulullah. Nabi kesian Pak. Itu salah satu sunnah Nabi itu uangnya tidak tegel. Kalau bapak tidak tegel nyengok ibu bapaknya tidak tegel dengan uangnya itu salah satu sunnah. Tidak perlu kamu marahi bapak ini uangnya tidak tega mudah dan sebagainya. Mel urusan aku tidak usah lah bapak ini uang tidak tega-tega itu. Itu sebenarnya sunnah Nabi juga. Nabi itu tidak tega Pak. Maka didoakan oleh baginda Rasulullah Allah marzuk salabah ya Allah beri rezeki salabah. Maka ketika dibeli rezeki salabah dibenjuk kambing dimodali Pak. Ya jadi kalau namun nak kaya tuh ya ada usaha Pak, jangan kamu rezeki-rezeki di rumah bayar dan sebagainya. Ya, ada rezeki di rumah tuh cuman ya paling nasi gemuk diantari wong inilah Pak dari masjid, dari yasinan. Kamu nak ngarep nak beli mobil dan sebagainya Pak, yuk keluar ya jo dikit. Salabah dinyuk kambing hamil. Cepet Pak. Jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 14 dan sebagainya seluruhnya penuh atau salabah banyak. Kambing itu Pak kelipatannya luar biasa Pak. Maka investasi yang paling baik itu ikuti para nabi. Maka kalau kita nak jadi berduit kan jingok apa yang dilakukan oleh para nabi, berniaga sama beternak Pak. Maka sunnah Nabi itu luar biasa Pak, ngajari kita luar biasa. Kita nih ekonomi Islam hancur, umat Islam kan tidak begitu sunnah Nabi. Apa gawe kita? Nak begawe Pak, nak gawe rajin lagi duit, pajak begawe nak berduit, tipis harapan Pak. Kalau udah sambar kanan sambar kiri, depan belakang,
itulah Pak. Aku kalau nak sunnah Nabi berniago sama beternak, bemiaro dan sebagainya. Maka dinjuk modal sama. Para nabi itu seluruhnya usaha itu gal Pak. Kalau Bapak usaha kambing galau dan sebagainya. Pak, kalau zaman dulu anak sekolah sekarang tenang uji Bapak, ado kambing. Jual kambing, kambing sekarang mahal Pak, 2-3 juta. Apalagi kambing hitam ya. Jadi jangan lupa diwaris ke anak kita untuk senantiasa ado siko itu. Kalau tidak miara kambing, miara sapi. Kalau miara ayam agak repot Pak, tainya cecelan saro kamu. Jangan ini kan. Nah, salaba ketika dia sudah berduit mulai terlambat. Dulu sebelum azan udah standby. Sekarang komat baru muncul, larian. Hai salaba. Di dalam. Gede-gede terlambat, lama sebuk pulau. Nah, terakhir Jumat datang pas khotib naik mimbar. Nah, ya Rasulullah jadinya dan sebagainya. Sudah tidak muncul lagi sampai Jumat, cuma lebaran Idul Fitri sama Idul Adha. Maka kata Rasulullah, celaka salaba. Sampai akhirnya salaba dihancurkan kembali hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya kehidupan. Kalau kita beriman diuji, terima baik Pak apa adanya, syukuri, nikmati. Karena perjalanan hidup kita hanya sebentar. Dan semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak, apabila ada kekurangan kepada Allah kami mohon ampun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqil Fatihah wa syiril Fatihah ya farjal hamd ya kasibaghan ya man ibadihi wa yarham hidayah al-balah ya Allah hidayah al-balah ya Rahman wa hidayah al-balah ya Rahim dari dunia ila dari akhirah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim allazi lahu bihi subhanakallahumma wa tahiyyatuna ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.